Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Huda dari Pendidikan Ekonomi. Untuk saat ini mau menjelaskan tentang konsep devaluasi. Pengertiannya adalah devaluasi itu adalah penurunan nilai tukar mata uang suatu negara secara resmi oleh pemerintah terhadap mata uang asing. Hal ini berbeda dengan depresiasi yang terjadi karena mekanisme pasar dalam sistem kurs mengambang. Bisa juga penurunan nilai-nilai exchange rate secara resmi atas mata uang domestik terhadap valuta asing atau mata uang dari negara lain. Jadi devaluasi itu adalah nilai pertukaran uang suatu negara yang dilakukan secara sengaja oleh negara tersebut untuk beberapa hal dan juga tujuan tertentu. Kemudian sistem kurs tetap itu adalah sistem yang bisa digunakan dalam hal devaluasi, di mana nilai tukar mata uang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi nilai tukar tersebut dianggap terlalu tinggi dan tidak mencerminkan kekuatan ekonomi negara. Pemerintah dapat menurunkannya. Dalam hal tersebut, di negara Indonesia tersendiri itu yang berhak menurunkan nilai tukar kurs itu adalah Bank Indonesia sendiri. Kemudian ada tujuan devaluasi. Yang pertama adalah meningkatkan ekspor, yang kedua mengurangi impor, memperbaiki neraca perdagangan dan mengurangi utang luar negeri. Kemudian ada dampak devaluasi, yaitu dampak positifnya adalah ekspor meningkat, kemudian ada industri dalam negeri tumbuh, kemudian cadangan devisa meningkat. Kemudian dari dampak devaluasi yang negatif itu ada inflasi, penurunan daya beli, kemudian ada penambahan beban utang. Kemudian sistem kerja dari devaluasi tersebut adalah di mana misalnya sebelum devaluasi 1 US dollar itu sama dengan Rp10.000. Selanjutnya setelah devaluasi 1 US dollar itu seharga Rp15.000. Artinya nilai rupiah terhadap dolar turun untuk membeli 1 US dollar. Orang Indonesia sekarang perlu membayar lebih banyak rupiah. Sebaliknya barang-barang dari Indonesia menjadi lebih murah bagi pembeli dari luar negeri. Kemudian jenis-jenis devaluasi itu ada yang resmi, kemudian ada internal, kemudian ada kompetitif dan juga terselubung. Terus ada penyebab devaluasi. Yang pertama ada defisit perdagangan, kemudian ada inflasi tinggi, defisit anggaran, dan krisis kepercayaan masyarakat. Kemudian penjelasan dari tujuan devaluasi kenapa dapat meningkatkan ekspor, karena produk dalam negeri menjadi lebih murah bagi negara lain. Terus ada pengurangan impor, yaitu bagi barang impor menjadi lebih mahal sehingga konsumsi barang lokal meningkat. Kemudian dapat juga memperbaiki neraca perdagangan. Jadi ketika ekspor naik dan impor turun akan memperbaiki defisit neraca perdagangan, dan juga dapat mengurangi utang negeri dalam bentuk mata uang asing secara relatif. Kemudian selanjutnya ada contoh dari devaluasi, yaitu di mana negara Indonesia sendiri pernah melakukan devaluasi besar pada tahun 1965 ketika nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat disesuaikan secara drastis. Kemudian ada juga negara lain seperti Tiongkok pernah melakukan devaluasi yuan pada tahun 2015 untuk mendorong ekspor. Kemudian penjelasan dari jenis-jenis devaluasi. Yang pertama adalah devaluasi resmi, yaitu dilakukan oleh pemerintah atau bank sentral. Kalau di Indonesia yaitu seperti Bank Indonesia. Kemudian merupakan kebijakan moneter resmi untuk menurunkan nilai tukar mata uang nasional. Umumnya terjadi dalam sistem kurs tetap atau terus kendali. Kemudian ada devaluasi internal, ini adalah internal devaluation, bukan penurunan nilai tukar secara langsung, melainkan penurunan harga dan upah di dalam negeri untuk meningkatkan daya saing ekspor. Kemudian digunakan negara-negara yang tidak bisa melakukan devaluasi mata uang karena tergabung dalam sistem mata uang bersama. Kemudian ada devaluasi kompetitif, disebut juga dengan currency war atau perang mata uang, terjadi ketika beberapa negara saling menurunkan nilai mata uangnya untuk membuat ekspor mereka lebih mudah dan kompetitif. Kemudian bisa memicu ketegangan ekonomi antar negara seperti Amerika dan Tiongkok. Yang terakhir adalah devaluasi terselubung,
yaitu tidak diumumkan secara resmi, tetapi nilai tukar di pasar real berubah karena pengaruh kebijakan moneter tertentu, seperti pencetakan uang yang berlebih terjadi ketika kurs resmi tetap, tapi pasar mencerminkan penurunan nilai realnya. Kemudian ada faktornya seperti tadi, kenapa dapat menjadi defisit neraca perdagangan terjadi ketika ekspor lebih besar daripada impor, cadangan devisa menipis karena harus terus membayar impor. Kemudian pemerintah menurunkan nilai mata uang agar ekspor meningkat dan impor menurun. Tingginya inflasi juga membuat daya beli mata uang menurun. Pemerintah kadang harus menyesuaikan nilai tukar agar sesuai dengan kekuatan real. Kemudian adanya ketidakseimbangan anggaran negara seperti defisit anggaran yang besar dibiayai dengan mencetak uang akan melemahkan nilai mata uang. Akhirnya devaluasi dilakukan untuk menyesuaikan nilai realnya. Krisis kepercayaan juga dapat meningkatkan atau menjadi faktor penyebab devaluasi. Ketika investor atau masyarakat kehilangan kepercayaan pada stabilitas ekonomi atau politik, mereka akan menarik dana dan menukar mata uang lokal ke mata uang asing. Hal ini mendorong tekanan terhadap nilai tukar. Kemudian ada beberapa hal seperti penurunan cadangan devisa digunakan untuk menjaga stabilan nilai tukar. Kemudian ada kebijakan moneter longgar. Jika bank sentral mencetak uang terlalu banyak, nilai uang di pasar turun. Untuk menyesuaikan nilai real dengan kondisi pasar, devaluasi dilakukan. Jadi kesimpulan untuk materi pada saat ini adalah devaluasi adalah kebijakan ekonomi yang kuat, namun harus digunakan dengan hati-hati. Tujuan utamanya adalah meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional, namun efek samping seperti inflasi dan tekanan terhadap utang luar negeri harus diperhatikan dengan matang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.